masuk subbab yang keempat, yaitu solusi. Di sini saya sudah memikirkan banyak hal, yaitu diantaranya ada 3 solusi yang saya bisa sampaikan kepada Anda. Yang pertama yaitu kita harus membuat to-do list ya namanya, to-do list. Pokoknya kita membuat catatan gitu loh, yang harus kita kerjain hari ini apa aja, yang harus kita dahulukan hari ini apa aja, terus yang sudah dikerjakan, kemudian yang belum dikerjakan dan nggak maksimal di pekerjaannya itu, atau apa yang harus kita ganti di kemudian hari dan lain sebagainya. Pokoknya itulah ya, to-do list namanya. To-do list kita harus menulis rangkaian-rangkaian yang harus kita kerjakan hari ini. Nah, ini bagi kalian yang suka bangun siang, itu ya paling enggak mulai sekarang bangun lebih pagi karena di situ nanti kalau kita bangun lebih pagi, kita akan bisa merencanakan apa saja yang harus kita kerjakan hari ini gitu loh. Hari ini kita harus ngapain aja, itu lebih maksimal daripada kita bangun siang kemudian gendadapan ya, kalau bahasa Jawanya gendadapan, itu kayak terkejut kita mau ngapain aja kan nggak tahu, nggak ada planning gitu loh. Di hari ini mau ngapain aja nggak ada planning. Jadi ya usahakan kalian bisa bangun lebih awal ketika di pagi hari. Solusi yang kedua itu saya menamainya dengan teknik royoan ya. Teknik royoan, maksudnya teknik royoan itu apa? Misalkan hari Senin kita dapat tugas ilmu filsafat, misalkan filsafat kita dapat tugas makalah. Nah, itu nggak apa-apa kita nggak kerjain di hari itu, nggak apa-apa. Kita cari satu hari yang mungkin hari itu kosong dari pagi sampai petang misalkan. Nah, itu kita khususkan untuk ngerjain tugas-tugas dari hari Senin sampai hari Kamis, misalkan kuliah kita sampai hari Kamis ya. Nah, itu bisa. Jadi itu teknik blocking kayak gitu loh. Blocking dari pagi sampai selesai, itu kita harus ngerjain tugas apa-apa saja yang ada di deadline minggu depannya gitu. Nah, itu yang sering saya lakukan juga. Karena saya pribadi sih orangnya nggak terlalu disiplin, jadi ya sebelum deadline-nya kadang ya nggak dikerjakan, soalnya ya males banget gitu kan. Namanya aja manusia ya kan, males, kadang rajin kadang males gitu kan. Saya pun pribadi seperti itu, kadang kalau nggak deadline-nya hari ini nggak dikerjain gitu loh. Nah, seperti itu saya banget sih. Kalau teknik yang kedua ini, teknik royoan ini saya banget. Itu Anda bisa juga gunakan. Jadi ya Anda menyisakan satu hari, misalkan hari Ahad, hari Minggu, itu nanti ya buat tugas-tugas aja, buat Anda mengerjakan tugas. Jadi di situ nggak ada Anda weekend, nggak ada liburan, nggak ada. Kalau Anda mau susah ya seperti itu. Kalau nggak mau susah, nggak mau ribet ya, ketika dikasih kerjaan ya langsung dikerjain gitu aja, meskipun deadline-nya masih panjang. Solusi yang ketiga yaitu pembagian 4 macam. Apa sih pembagian 4 macam itu? Nah, pembagian 4 macam ini yaitu pembagian macam-macam pekerjaan yang dari yang kita prioritaskan atau yang kita dahulukan sampai yang tidak penting sekalipun harus kita bahas. Jadi harus kita kerjakan yang hal-hal yang tidak penting misalkan. Nah, itu ada 4 bagian, 4 macam. Jadi kita membaginya dalam 4 macam. Oke, bagian yang pertama yaitu aktivitas yang darurat dan penting. Aktivitas yang darurat dan penting. Apa sih aktivitas yang darurat dan penting itu? Kayak misalkan kita pas kuliah online, kemudian kita dikasih tugas sama dosen, dan hari itu juga harus dikumpulin. Jadi itu kan pentingnya. Tugas itu kan mempengaruhi nilai, jadi penting kan. Nah, darurat juga, soalnya hari itu juga harus dikumpulin. Jadi ya mau nggak mau itu dulu yang harus kita kerjakan, yang harus kita prioritaskan. Jadi harus kita kerjain dulu daripada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Ya, itu tadi bagian yang pertama, aktivitas yang darurat dan penting. Nah, bagian yang kedua yaitu aktivitas yang penting tapi tidak darurat. Nah, itu seperti apa? Seperti olahraga lah misalkan. Seperti olahraga itu kan penting buat kesehatan. Nah, tapi kan nggak darurat juga ya. Jadi kita bisa misalkan kita sibuk hari ini, kita bisa tunda di lain hari, mungkin hari esok atau nanti gitu kan, bisa lusa atau bisa kapan saja. Kalau olahraga itu mah gampang gitu ya. Ya pokoknya itulah hal yang penting tapi tidak darurat, seperti olahraga dan lain sebagainya. Pokoknya Anda bisa mengklasifikasikan sendiri.
Ya, bagian yang ketiga yaitu aktivitas yang darurat tapi tidak penting. Aktivitas yang darurat tapi tidak penting. Misalkan nih, ngerjain tugas ya, misalkan lagi ngerjain tugas, terus tiba-tiba klunting, suara HP berbunyi, klunting gitu kan. Bukan doi lah, bukan doi, teman lah temannya. Teman ngechat nih, ayo, ini ada tugas ini, ada tugas apa? Ada tugas misalkan makalah, ayo kita selesaikan gitu. Ya kalau enggak gini, kalau enggak ada doi aja lah, doi ya. Doi nelpon, kemudian Anda pas lagi belajar. Nah, yang Anda prioritaskan siapa? Belajar dulu lah, masa iya mahasiswa memprioritaskan doi? Ya doi boleh, tapi ya jangan sampai menghasut kita dalam malas belajar gitu loh. Jadi kita malas belajar ya enggak. Ya kita boleh reject itu. Kita boleh reject. Bukannya saya itu ya dalam hubungan ya, bukan saya ikut campur dalam hubungan, tapi Anda boleh reject karena Anda juga lagi belajar. Anda sedang melakukan hal yang prioritas. Jadi hal-hal yang tidak prioritas ini kita alihkan dulu. Kita bisa reject atau enggak, agar lebih sopan ya, agar lebih sopan kita angkat dulu, kemudian kita izin lah, istilahnya izin ya. Ya maaf ini aku nggak bisa telepon sekarang, tapi nanti aku telepon sih kalau aku udah luang waktunya, kalau aku nggak sibuk lagi aku telepon insya Allah gitu. Oh iya ya, nanti pokoknya ngertiin lah, masa iya doi nggak ngertiin, nah kan gitu. Itu ya itu baru namanya doi kalau bisa ngertiin kayak gitu. Nah itu hal-hal yang darurat tapi nggak penting. Jadi kayak gitu, harus kita pentingkan yang lebih penting gitu. Lanjut lagi yaitu bagian yang keempat. Bagian keempat yaitu aktivitas yang tidak penting dan juga tidak darurat. Seperti apa? Ya kalau sudah saya terangkan tadi ya, seperti kayak me time bro. Me time itu kayak waktu kita sendiri gitu loh. Kayak misalkan nonton itu kan juga nggak penting, juga nggak darurat amat gitu. Nggak terlalu penting juga kan nonton juga. Ya kita bisa lah nonton bisa kita ambil hikmahnya juga, tapi kan nggak terlalu penting. Maksudnya dalam hidup, dalam keseharian kita kan bukan hal-hal yang diprioritaskan gitu. Jadi ya nonton, terus buka IG, scroll TikTok, buat TikTok, kemudian konten dan lain sebagainya, itu kan hal-hal yang mungkin tidak darurat, juga mungkin tidak penting bagi kita. Jadi ya bisa agak direnggangkan, agak diakhir-akhirkan gitu. Jadi kita mendahulukan yang lebih prioritas terlebih dahulu. Jadi itu 3 solusi dari saya ya agar jadwal harian Anda itu bisa lebih maksimal gitu loh. Kemudian lanjut lagi kita ke subbab terakhir nih. Subbab terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi biasanya saya itu sebelum tidur. Sebelum tidur saya mengevaluasi kayak apa saja hari ini yang tidak sesuai dengan perencanaan kita, apa saja yang hari ini yang tidak maksimal dari pekerjaan kita, apa saja hari ini yang misalkan ibadah kita bolong, olahraga kita nggak teratur, kemudian kuliah nggak fokus gitu. Kita harus evaluasi itu semua. Misalkan sholat bolong, zuhur, asar misalkan bolong. Nah besoknya harus bisa lebih baik, harus bisa melengkapi, jangan sampai seperti hari ini gitu ya. Pokoknya jangan sampai jadi orang yang merugi. Orang yang merugi itu bagaimana? Orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin gitu. Itu orang-orang yang merugi. Jadi semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Makanya untuk menghindari hal-hal yang merugikan kita, itu ya kita harus antisipasi dengan evaluasi untuk setiap harinya sebelum tidur gitu. Sebelum tidur kita harus evaluasi hal-hal yang kurang dan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita dalam sehari tersebut. Jadi kita bisa memperbaikinya di kemudian hari. Itu saja dari saya. Jadi intinya dalam bab sistem pengelolaan waktu ya. Dalam bab sistem pengelolaan waktu ini ada 5 subbab yang saya sampaikan, dari pengelompokan, kemudian pengurutan, hal-hal yang harus kita hindari, kemudian solusi, kemudian evaluasi. Ya kalau Anda bisa mengambil pelajaran dari hal ini ya alhamdulillah, kalau enggak ya untuk hiburan aja, untuk saya berbagi, dan semoga adalah 1-2 orang yang bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah saya sampaikan dan sudah saya terapkan selama ini. Jadi ya enjoy aja,
Dan untuk mengakhiri video ini, bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, dan bagi kalian yang ingin terus menonton video-video kita selanjutnya jangan lupa subscribe. Dan untuk bisa lebih bermanfaat lagi bagi yang lainnya, jangan lupa share ke teman-teman baik di FB, di Twitter, dan di fanspage lainnya. Jadi itu saja dari saya Ahmad Sulhan pamit undur diri, sekian dan terima kasih, bye bye.